Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu bagi Bapak dan Ibu asesor yang saya hormati dan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibrahim SH.MH. Saya selaku dosen di Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang berada di Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Saya menjadi dosen tetap di institusi perguruan tinggi saya tersebut sejak tahun 2016 hingga sampai saat ini dengan nomor NIDN 0417047803. Saya mengajar beberapa mata kuliah, di antaranya yang menjadi bidang keahlian saya adalah hukum tata negara atau HTN. Video ini saya ambil bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT dalam bidang pengajaran, di mana saya akan menyampaikan mata kuliah hukum tata negara dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 21 pertemuan, di mana dalam pertemuan tersebut nanti saya akan memaparkan seputar pertemuan keempat, yaitu asas-asas hukum tata negara. Nanti saya juga akan memaparkan sebelum asas-asas hukum tata negara terkait pengertian asas, apakah perbedaan atau kesamaan antara asas dengan hukum, aturan, atau undang-undang, dan apa relasinya. Di samping juga selain asas-asas hukum tata negara akan dipaparkan juga pokok-pokok kajian objek dalam hukum tata negara, yang tentunya dengan harapan mahasiswa mampu memahami kembali materi yang saya sampaikan dengan baik, mampu mendeskripsikan, memahami apa asas-asas hukum tata negara. Adapun metode pembelajaran yang akan nanti saya sampaikan, yaitu metode pembelajaran melalui diskusi interaktif antara saya dengan mahasiswa atau antar sesama mahasiswa. Diharapkan agar mahasiswa bukan sekedar mendengar, bukan sekedar menjadi objek sasaran dari pembelajaran, namun bagaimana dapat ikut terlibat dalam proses pembelajaran hukum tersebut, sehingga mahasiswa diharapkan mampu merespon realitas hukum yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, mampu mengharmoniskan antara hukum di kelas secara teori dan hukum yang terjadi perkembangan dalam dunia saat ini. Demikian uraian singkat profil ini saya sampaikan, ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Mantap, luar biasa semangatnya ya. Alhamdulillah. Pada hari ini kita kembali berjumpa kembali di mata kuliah hukum tata negara ya. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik, lancar ya. Sebelum kita mulai, mari terlebih dahulu kita membaca doa sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Ini bagian dari refleksi seorang yang menganut kepercayaan agama ya, sebelum memulai aktivitasnya. Baik, terlebih dahulu saya akan absen ya. Absensi ini penting teman-teman ya. Jadi selain penugasan, kembali saya ingat, selain ada
tugas, UTS, UAS, komponen yang penting juga absen. Makanya ini penting saya setiap mengawali mata kuliah ini kita mesti ada absen. Aisyah Laras hadir ya, mana penampakannya Aisyah? Mana? Oh Aisyah. Aisyah pakai masker, pilek? Oke. Ya, atau kebiasaan di masa corona ya. Amelia. Mana Amelia? Baik, hadir. Andini. Andini hadir. Andika. Andika hadir. Angelina. Angelina. Afner. Bayu Doni. Bayu Doni ya. Kemana saja Bayu? Ya. Bayu waktu semasa tatap muka banyak nggak hadir Bayu. Oke, kenapa Bayu? Banyak nggak hadir. Nanti ya, kamu bukan mata kuliah saya saja, benar? Atau hanya mata kuliah saya? Beberapa mata kuliah, temuin ya, ya. Nanti habis ini kita ketemu. Kamu banyak sekali nggak masuknya ya. Betaria, Betaria Amanda, bukan Betaria Sonata. Betaria Amanda. Catherine, Catherine hadir. Divya, Divya hadir. Elisa, Elisa, Elisa. Fadli, baik. Fatir, Haro, Haro Cyrus, Igi Ratna, Inke, Ineke, Loli Indri, Maria, Maria, mana Maria? Oh, Maria. Mutiara. Nia Al-Mujaroh. Nia. Selanjutnya Oktorina Ramadhani. Baik. Ranggita. Rara Ayu. Rara Ayu. Kemudian Rizkin. Selfie. Nah, ini yang dicari-cari selfie ini orangnya. Sylvia. Suci Rahma. Kemana? Iya, di catatan saya banyak nggak masuk ya. Nanti ketua bantu ingatkan ya keberadaannya ya. Nah, terima kasih ketua. Talisa, Talsyah. Talsa, makasih Talsa di depan. Tamara Elizabeth. Wah, ketua, terima kasih keaktifannya. Iya, Elizabeth. Tampu Bolon, ini yang punya marga Tampu Bolon. Yusuf Alauddin Fauzi. Baik, terima kasih atas kehadiran, peran aktif adik-adik semua atas proses pembelajaran. Ya, sebelum kita mulai materi pertemuan keempat, perlu saya ingatkan kembali pentingnya pertemuan sebelumnya ya. Jadi di pertemuan 4 ini saya akan sampaikan materi asas HTN sebagaimana tertuang dalam modul dalam materi di PPT ya. Nah, nanti kita akan mempelajari apa itu
asas, serta apa saja asas-asas hukum tata negara. Ya, apakah ada perbedaan antara asas tata negara dengan asas hukum lainnya? Ada pengkhususan, ada asas HTN, ada asas perdata, ada asas sesuai disiplin keilmuannya. Paling tidak ada 5 yang nanti akan kita bahas, ya. Jadi kita akan bahas pengertian terlebih dahulu. Jadi di sini pengertian sebagaimana tertuang di situ, nanti ada beberapa, paling tidak ada 5, ya. Ada asas Pancasila, negara hukum, kedaulatan rakyat, demokrasi, dan negara kesatuan, serta asas pemisahan kekuasaan atau check and balance. Ya. Nah, sebelum kita bahas mengenai pertemuan keempat dengan tema asas hukum tata negara, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai apa sumber-sumber HTN. Ada sumber material, ada sumber formil. Nah, sebelum kita memasuki pertemuan keempat, terlebih dahulu, siapa dari teman-teman yang bisa membedakan antara sumber hukum material dan sumber hukum formil? Di pertemuan sebelumnya kita telah bahas ada sumber hukum material, ada sumber hukum formil. Masih ingat sumber hukum material? Ada aspek psikologi, ada aspek historis, ada aspek filosofis, gitu kan. Tapi kalau hukum material, hukum formil, siapa yang bisa bedakan? Ada yang bisa bedakan? Hukum material, hukum formil. Apa bedanya hukum perdata dengan hukum acara perdata? Ya, silakan. Hukum perdata. Hukum perdata dengan hukum acara perdata. Hukum perdata itu kita mempelajari tentang isi dari undang-undangnya, bagaimana kita memahami penerapannya. Kalau misalnya hukum acara itu kita mengeksekusinya, Pak. Mengeksekusi dari materi-materi yang ada di hukum perdata. Baik, tindak lanjut dari hukum material itu hukum formil. Jadi teman-teman bisa membedakan ketika hukum material itu adalah bersifat aturan, ya, undang-undang yang berisi materinya. Apapun itu undang-undang, seyogianya hukum itu masuk dalam kategori hukum material ketika itu adalah produk aturan, undang-undang, hukum material itu. Tapi kalau hukum formil berarti bagaimana tindak lanjut pelaksana dari hukum material itu sendiri menuju gerbang ke pengadilan, itu hukum formil. Makanya hukum acara pidana itu hukum formil. Tapi kalau hukum sebatas hukum pidana, ya tidak material. Nah, berbeda dengan hukum material, hukum formil, berbeda dengan hukum sumber material HTN dengan sumber hukum formil HTN di pertemuan sebelumnya. Harap dibaca kembali, ya. Jadi kalau sumber hukum material itu aspek sosiologi, filosofis, aspek psikologis itu. Coba dibaca kembali aspek material. Aspek formil nanti terkait mengenai hierarki tataran peraturan perundang-undangan. Siapa yang ingat? Jangan ketua lagi. Ya, silakan. Urutannya apa? Hierarki tata urut peraturan perundang-undangan. Oke. Peraturan pengganti pemerintah, PP, terus? Oke, aturan aplikatif bawahnya, ya. Baik, yang tertinggi Undang-Undang Dasar. Dia adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum tertulis. Baru undang-undang itu kayak piramida, tapi terbalik. Makin atas dia makin umum, general. Makin ke bawah, makin spesifik, makin khusus, makin aplikatif. Gitu hierarki peraturan perundang-undangan. Paling tidak mewakili yang teman-teman sudah menjawab itu punya gambaran, memahami materi sebelumnya. Baik, bagi yang lain tolong dipelajari kembali. Nah, baru kita memasuki materi keempat, yakni asas-asas hukum tata negara. Saya ingin proses pembelajaran ini paling tidak teman-teman nanti mampu mendeskripsikan, mampu menjelaskan ulang apa yang dimaksud dengan asas hukum, apa yang dimaksud dengan asas-asas HTN yang berbeda dengan asas-asas yang lainnya. Di mana saja spesialisasi, spesifikasi, pengkhususan dari asas-asas hukum HTN.
bisa menjelaskan ulang kenapa sebuah asas hukum itu penting bagi sebuah negara, kehidupan bernegara. Ada pondasi, ada pokok-pokok dasar HTN gitu. Bagaimana negara itu bertumbuh, berkembang, dan roda itu berjalan itu dalam kehidupan bernegara. Itu penting. Satu dan lain hal, asas adalah ibarat bangunan itu pondasinya. Maka sebuah negara ini harus menyongsong, harus meyakini, harus menjadikan asas itu sebagai pijakan atas hukum yang ada di Indonesia. Misalkan saja kita sebut asas Pancasila. Pancasila bukanlah undang-undang semata, bukan aturan, bukanlah hukum, tapi dia adalah asas. Apa itu asas? Kembali ke pengertian awal, apa itu asas? Anda kalau baca di KBBI mengenai pengertian dari asas itu, dia adalah kaidah, dia adalah prinsip, dia adalah dasar, dia adalah sebuah adagium yang kebenarannya itu tidak bisa didebatkan, sebuah kebenaran yang tidak bisa di referendum, sebuah kebenaran yang tidak bisa diajukan judicial review, tidak dapat diajukan perubahan. Asas itu tak lekang oleh waktu, dia selamanya akan akan berlaku, tak lekang oleh waktu. Itu asas. Contoh yang seringkali teman-teman dengar ketahui, asas equality before the law. Persamaan setiap orang di hadapan hukum. Hukum tidak mengenal atas itu tumpul, masyarakat bawah tajam, gitu kan? Seringkali tajam ke bawah, atas tumpul. Hakikatnya secara asas hukum, hukum itu sama di hadapan subjek hukum. Ya, equality before the law, asas presumption of innocence, asas lex superiori, delegat lex inferiori, banyak beberapa asas yang lainnya, nebis in idem, ya kan? In dubio pro reo, hakim ragu putuskan yang memihak kepada si terdakwa. Itu asas, banyak. Pidana ada asasnya, perdata ada asasnya. Setiap disiplin keilmuan ada asasnya, ada pondasinya, ada basis pemikiran yang menjadikan sumber dari aturan itu muncul. Jadi hukum positif, teman-teman, adik-adik semua, hukum positif adalah sebuah akibat dari asas yang berlaku. Anda kalau ketemu dengan mahasiswa di luar negeri atau dimanapun, itu nyambung kalau bicara mengenai asas. Dan Anda masuk HTN itu udah selesai, dianggap Anda udah selesai. Itu ada di PIH, ada di PHI. Jadi kalau melihat definisi dari asas itu sama, ekuivalen dengan dasar, prinsip, kaidah, adagium yang dijadikan kebenaran yang tak terbantahkan, yang tidak dapat didebatkan lagi. Gitu. Tinggal bagaimana penerapannya. Kayak gitu. Sama halnya hukum, bisa Anda sebutkan perkara sengketa, pada hakikatnya hukum itu adalah sebuah permasalahan. Ada ketimpangan, disharmonisme antara apa yang diharap dengan kenyataan. Kapan sebuah masalah masuk ke ranah hukum? Ketika ada dispute, sengketa hak dan kewajiban. Tapi masalahnya kita bisa sebut ada perkara, ada sengketa dan lain sebagainya. Demikian, Pancasila itu bukan hanya sebagai dasolat, bukan sebagai ideologi semata, namun dia juga sebagai asas. Lahirnya sumber hierarki hukum yang tadi disebutkan oleh teman kalian, berangkatnya dari asas itu sendiri. Tokoh hukum murni, ya, tokoh hukum murni menyebutkan bahwa hukum itu yang teratur, hukum itu dari atas sampai ke bawah itu dia menerangkan satu dengan yang lainnya, memiliki nyawa yang sama. Semuanya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi Pancasila itu ada pada setiap tahapan hierarki. Negara hukum, artinya apa? Tidak ada tindakan yang dilakukan oleh pejabat hukum apapun itu kecuali harus ada aspek legalnya, ada aspek hukumnya. Gitu. Negara hukum, Eigenrechtim, persekusi tidak mengenal dalam negara hukum. Negara hukum tidak mengenal persekusi, main hukum sendiri. Negara hukum itu segala tindakannya itu harus sesuai dengan hukum. Masih ingat? Ya. Ada Machtstaat, ada Rechtsstaat, negara hukum, lawan dari negara
berdasar kekuasaan. Kemudian ada kedaulatan rakyat. Ya, artinya apa? Bahwa negara ini peruntukannya semuanya yang menjadi panglima adalah rakyat. Rakyatlah yang berdaulat, namun dalam prakteknya perlu dijalankan oleh segelintir bagian dari rakyat. Makanya hakikat dari demokrasi itu adalah kekuasaan dari oleh, ya, untuk, dari, dan oleh, ya, oleh rakyat. Apa bedanya dari sama oleh? Masih ingat nggak? Dari itu berangkat dari sumber, oleh bisa diwakilkan, tapi semuanya orientasinya adalah untuk rakyat. Negara kesatuan sebagai sebuah pilihan, kita bisa negara federal secara suku, bangsa, budaya, dan lain sebagainya. Namun kita para pendiri bangsa lebih memilih dari negara kesatuan, dan ini sebagai sebuah asas pemisahan kekuasaan, bahwa hakikat dari kekuasaan itu tidak bisa berpusat pada satu titik kekuasaan, satu institusi. Kekuasaan itu harus dibagi. Kekuasaan itu kalau dipegang hanya satu, bahaya, ya. Ada totalitarian, ada diktator, ya. Harus dibagi. Sebagaimana Anda kalau punya uang, ya, nggak boleh dimakan sendiri, Anda bagi, ya, Anda bagi. Bisa nggak HP ini Anda pinjamkan ke saya sebentar saja? Bisa, karena Anda punya. Bisa nggak Anda nggak punya HP, Anda pinjamkan ke saya? Nggak bisa. Anda kalau nggak punya nggak bisa bagi. Anda kalau punya bagi, gitu kan? Berbagi. Jadi itu teori syukur tuh, nikmat. Nikmat itu Anda menerimanya, Anda rasakannya. Kemudian apa? Anda tingkatkan kualitasnya, ke ujungnya apa? Anda bagi. Demikian juga ilmu. Kekuasaan demikian juga. Makanya dalam ilmu ekonomi itu apa? Jangan taruh telur dalam satu keranjang, ingat gak? Kalau pecah, jatuh semua. Kalau satu bermasalah, masalah semua. Jadi kekuasaan demikian juga harus dipecah, harus dibagi. Ya, harus dibagi kekuasaan, nggak boleh. Karena kekuasaan itu cenderung menggiurkan, gurih, bahaya. Gitu. Jadi kekuasaan harus dibagi. Teorinya seperti itu, sesuai pendapat John Locke, Montesquieu dengan teori keras politikanya. Harus dibagi. Legal aspek legislatif, ya kan? Yudikatif, eksekutif, gitu. Jadi tidak bisa dia yang membuat aturan, dia yang menjalankannya, dia yang menghukuminya, dia yang membuat aturannya. Nggak bisa. Hal ini bertentangan. Sebagaimana ungkapan dari Lord Acton, seorang sejarawan dari Inggris, power tend to corrupt, but absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung sewenang-wenang, cenderung dikorupsi. Apalagi terhadap kekuasaan yang absolut, maka mutlak pasti korupsi. Itu teorinya, keren banget. Jadi ini ketua kelas, ketua apa saja yang ada kerumunannya, kecenderungan sisi menguasai, mempengaruhinya itu ada. Nah, itu harus ketua distribusikan ke ada bendahara, ada sekretaris. Jangan dipikir sendiri ketua. Ketua bagi itu tugasnya. Negara adalah sebuah organisasi yang kompleks, yang besar. Negara kecil adalah keluarga. Jadi demikian asas. Sebelum saya lanjutkan kepada materi selanjutnya, ya, mungkin ada yang mau ditanya terlebih dahulu, silakan. Oke, ya. Ya. Hierarki perundang-undangan itu lahir dari asas. Baik. Apa sih Pak perbedaan asas dan undang-undang secara spesifik dan bagaimana yang harus didahulukan dari mereka? Oke, keren. Ini pertanyaan luar biasa, bagus, iya kan? Beri aplaus. Ya, satu sisi bahwa lahirnya hukum positif undang-undang itu berangkat disebabkan oleh yang sesuatu yang bernama asas kaidah. Ya, equality before the law, asas kulpabilitas. Apa itu asas kulpabilitas? Asas bahwa yang dapat dihukum itu adalah mereka yang bersalah. Nggak bersalah, nggak dapat dihukum. Itu kulpabilitas. Ya, itu asas kaidah. Apa asas legalitas? Nullum delectum, nulla puna sempre lege punali. Hanyalah yang bersalah yang dapat dihukum dengan ada aturan terlebih dahulu di dalamnya. Jadi dari asas ini lahirlah aturan. Aturan adalah sebagai sebuah akibat dari sebabnya. Namun demikian, ya, ketua, tidak dapat dibedakan, dikomparasikan antara asas dengan aturan. Haram hukumnya ketika Anda bandingkan. Kenapa? Karena tidak equal. Karena tidak sejenis. Asas dengan asas Anda bisa bandingkan.
Namun ketika asas dengan aturan tidaklah lazim patut untuk dibandingkan, nggak bisa. Ada asas lebih tinggi. Namun faktanya ada saat beracara persidangan berdebat seringkali kita menggunakan lex specialis, dergat lex generalis, aturan pasal-pasal yang konkret. Kita jarang berargumentasi Pancasila berdasarkan nilai asas-asas keluhuran. Ini penting sebagai sebuah nilai, tapi Anda tidak bisa bandingkan dengan pasal, dengan aturan, dengan undang-undang. Karena asas ini dia sumber universal. Dialah yang harusnya aturan undang itu selaras, seiring kata, senada seirama dengan asas. Aturan itu idealnya seperti itu. Namun ketika Anda mau bandingkan, ibarat analoginya ketika Anda mau membandingkan engkau secantik rembulan, itu gagal logika, nggak bisa. Anda secantik anak tetangga misalkan. Itu bisa manusia dengan manusia dibandingkan. Ketika Anda lucu seperti kucing tetanggaku gitu, nggak bisa gitu. Kurang lebihnya gitu kan. Jadi pengaruh dampaknya asas lebih luas secara universal. Tapi ketika Anda mau benturkan, tidak lazim dan tidak memenuhi legal reasoning. Cukup dimengerti? Selanjutnya. Ya, silakan. Tadi Bapak menjelaskan terkait dengan asas Pancasila, Pak. Nah, ternyata kita tuh baru tahu nih ada asas Pancasila. Sebelumnya kan kita tuh tahu ideologi Pancasila ya, Pak. Oke. Iya, nah pertanyaan saya, apa sih Pak asas Pancasila itu? Baik. Kita tuh belum tahu Pak sama sekali. Oke. Jadi Pancasila kita tahu sebagai ideologi negara, sebagai way of life, sebagai pandangan hidup bangsa gitu. Nah, apapun itu namanya, asas, kaidah, prinsip, termasuk way of life sebagai nilai luhur gitu. Itu tahu-tahunya memiliki kesamaan. Jadi Pancasila ini itu tahu-tahunya selain ideologi dia asas. Dia nilai-nilai universal yang tak lekang oleh waktu. Pancasila itu. Anda bisa merubah undang-undang, Anda bisa merubah aturan, tapi Anda merubah Pancasila karena dia sebuah asas. Mau di mana Anda mau melakukan judicial review perubahan nggak bisa. Gitu. Jadi tahu-tahunya memang demikian. Kita tahu Pancasila sebagai ideologi. Nah, demikian juga sebagaimana pada sub bahasan yang kemudian menyangkut pokok pikiran hukum tata negara, bahwa kehidupan negara ini akan baik, teman-teman. Makanya HTN itu kan bagaimana mengatur, mengolah sebuah negara. Tujuannya untuk apa? Kesejahteraan masyarakat, rakyat di dalamnya supaya sejahtera. Pertama, paling tidak aspek vertikal, bahwa negara kita asasnya adalah ketuhanan. Jadi tidak ada ruang sebetulnya bagi mereka yang ateis, gitu kan. Jadi kita sudah dikunci bahwa negara kita adalah negara berdasarkan ketuhanan. Ranahnya bukan ranah diskusi lagi, ini ranahnya konstitusi, sudah asas. Kemudian bahwa negara kita menjunjung tinggi nilai kedaulatan, hanyalah rakyat yang dapat diperjuangkan. Konstitusi sekalipun dapat kita nafikan, dapat kita singkirkan, dapat kita abaikan sepanjang kepentingan rakyat didahulukan. Karena itu asas. Selain ketuhanan, asas kedaulatan yang kesemuanya itu bagaimana kehidupan itu seluruhnya demi dan untuk kesejahteraan rakyat. Disitulah semangat dari demokrasi. Kenapa kita bernegara? Untuk memfasilitasi. Nah, ini Anda semua nih calon-calon pejabat. Penampakannya ini orang-orang hebat. Saya memandang kalian, melihat kalian bukan saat ini. Namun 10 tahun ke depan kalian akan memegang tampuk kekuasaan. Ya, bukan kalian, pasangan hidup kalian atau anak-anak kalian. Jadi pastikan bahwa kalian akan menjadi penerus yang lebih baik. Baik, saya pikir cukup seperti itu. Proses perkuliahan yang benar adalah tidak cukup hanya di bangku kelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.